versi yang terakhir yang kita patching. Kalau ada versi berikutnya baru kita patching ulang. Jadi gitu ya. Yang kita patching itu adalah PHD, bukan Exambro adminnya, ya, bukan Exambro adminnya, tapi PHD-nya yang kita patching. Jadi itu yang kita selalu backup, sudah sinkron backup, jangan sampai tidak. Kalau mau nge-backup, lockout dulu, matikan dulu semuanya Exambro adminnya, kemudian di backup itu ya, jangan. Terus transfer respon. Ingat, ada gini ya, settingan di BIOS-nya. Ketika dia install, dia sering pakai flash disk ya. Settingan di BIOS-nya ketika sering dia install nih, tapi di BIOS-nya itu ada setting flash disk untuk membaca, untuk install. Nah, itu jangan lupa dulu di off-in dulu, di disable dulu. Jangan sampai ketika flash disk ini dicolokin, kemudian kita hidupin komputer, otomatis dia ngeran lama, bisa trouble, bisa crash Windows-nya. Karena apa? Dia ngebaca, ternyata dia ngebacanya ya kayak mau diinstal, dia ngebacanya flash disk-nya, ininya. Install itu biasanya di disable dulu untuk pembacaan flash disk-nya sehingga dia run seperti biasa. Nah, baru dicolokin. Kalau enggak juga lupa atau apa, takutnya lupa, setelah hidup PC-nya, baru flash disk-nya itu ditancapin, baru jalanin Exambro-nya. Itu banyak kejadian itu, langsung blank hitam. Karena apa? Ternyata dia lupa, BIOS-nya enggak, dia lupa setting, kembali di disable flash disk untuk installernya. Nah, itu saja teman-teman ya. Kalau untuk masalah verbaltik sudah di TL, cek kembali yang sudah mengajukan. Yang belum mengajukan telat itu tunggu saja. Ya, tunggu saja. Rajin-rajin buka grup. Kemudian untuk masalah BioUn dicek kembali. Kalau ada yang belum sesuai, mau generat ulang, nanti kita bantu generat ulang lagi. Ya, itu dipastikan. Itu dipastikan BioUn aja dulu. Kemudian sarananya kita kalau ada masalah, tolong cepat-cepat dihubungi teman-teman yang ada di binaannya yang bisa mengatasi. Kalau enggak juga, ntar saya ke sana. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai di sini ya? Udah asar. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Pak, masalah sesi gimana Pak? Sesi. Iya, kan jika klien ada 10, Nah, nah itu berarti kalau kita mau bikin 20 anak dulu bisa nggak Pak? Gelombang satu itu ada sesi satu itu satu anak nomor 1 sampai 10 misalkan. Terus sesi kedua nomor 11 sampai 20 itu bisa nggak Pak? bisa. Jadi Nah, terus nanti sesi di pertama itu iya, nanti terus di hari berikutnya, di hari ke apa yang gelombang 2, nah itu yang sisanya tuh yang sesi satu eh, nomor 21 sampai 30. Itu bisa nggak, Pak? jadi gini, sesi pertama karena 10 kliennya, sesi pertama 1 sampai 10. Ya, sesi pertama itu ada 2 ya, numerasi sama Literasi. literasi. Sesi kedua lagi 10 lagi dari 11 sampai 20. Ada numerasi, literasi dengan lingkungan. Ada 3 deh, pokoknya satu sesi itu ada 3. Ya. Nah, berarti kalau 10 kliennya berarti 3 sesi. Nah, pilihnya gelombangnya. Mau gelombang berapa? Gelombang pertama berarti sekolah ini masuk 3 sesi ini di gelombang pertama. Ya, atau mau pilih gelombang kedua. Takutnya ada masalah. Nah, pilih. Oh, satu sekolahan ini pengennya di gelombang kedua. Gitu. Tapi untuk pemilihan gelombang, tadi karena nggak tahu, belum setuju atau apa kemarin, nanti gelombang untuk sinkron dengan apa itu dibagi per wilayah, ya, dibagi per wilayah. Jadi tunggu info terakhir bagaimana pengennya tadi sama bergelombang itu atau pada saat sinkronisasi itu dibagi per wilayah. Jadi ditahu apanya masalahnya atau sekolahnya. Oh, gelombang pertama ini di wilayah Jakarta Timur 1,
tanggal 18. Jadi semuanya bisa dicek lah, istilahnya enak diceknya seperti itu tadi Pak Kabit minta. Tapi nggak tahu deh, mudah-mudahan lah seperti itu ya, karena bisa memudahkan juga sih sebenarnya untuk pengontrolan siapa saja yang bermasalah. Nah itu untuk masalah sesi dengan gelombang. Baik, makasih Nah, Pak. jadi disesuaikan aja dengan klien ya. Kliennya ada 5 ya, dapatnya sesi berapa itu ya, maksudnya gelombang berapa ya. Jadi 2 gelombang dia mintanya. Karena kalau 3 sesi dengan 5 klien, bisa nggak gelombang pertama selesai? Enggak kan? Iya betul. Yang Paling siswa. 2 gelombang dia. mohon maaf Pak, untuk satu sesi itu berapa jam ya Pak? 70 menit. Ada di web AMBK kok. Awalnya itu 70 menit, latihan dulu, kemudian sesi pertama itu ada membaca, nanti ada 3 kali itu 3 sesi, baru ikut ujian utama. Jadi dicoba apa namanya, ada latihan dulu lah sebelum pelaksanaan itu. 70 menit kalau tidak salah. Iya. Di satu sesinya ada 3 ya, numerasi, literasi dengan survei lingkungan. Nah, untuk survei lingkungan belajar ini pas AKM berjalan itu guru-gurunya ngisi juga ya Pak ya? Setelah siswa, Oh, setelah siswa. ya, kan Yang siswa nanti dulu, dapat token itu ya? ya, ada cetak kartu, udah. Udah Pak. Nah, ya itu. Nah, Jadi pas setelah selesai siswa AKM ya? ya, siswa Oh, literasi baik. numerasi, kemudian dilanjut oleh guru-gurunya, dan guru-gurunya aja ya, guru-guru itu yang terdata di Dapodik. Oh, Ya, oke. semua guru yang terdata di Dapodik harus ikutin survei lingkungan. Ya, masalah sarana oke nih, ya ada masalah ya. Alhamdulillah Pak. Makasih Pak. Alhamdulillah. Tolong dicek lagi ya sebelum hari hari, Ya. semuanya, disetting ulang lagi, dilihat lagi. Ya Pak, nanti saya cross check lagi. Makasih Pak. Oke, sip. Ada lagi? Ada. Nah, di sini banyak ya. Nanti ada semua nih. Setelah kita ujian ini kartu loginnya kita cetak, gelombang pertama siapa siswanya, kemudian masuknya di sesi berapa siswanya kita cetak. Kemudian jangan lupa setelah ujian ada berita acara. Ya. Nah, ini nanti ada semuanya ke hari H. Nggak tahu nanti dibuka nggak kalau simulasi. Ya. Nah, ini pergantian nih aktivasi peserta cadangan. Kalau peserta cadangan itu muncul, ketika kita sudah mengetikkan nama, ya, siswa yang kita tidak hadir ini kita ketikkan di sini, kemudian kita simpan, otomatis itu akan tergantikan oleh siswa yang cadangan. Itu cara mengaktifasi peserta cadangannya. Jadi bukan nama peserta cadangan kita input kemudian itu keluar, enggak. Tapi nama peserta yang tidak hadir kita input di sini, kemudian kita simpan, sistem generat nanti akan keluar di sini. Ya, kemudian apa lagi ya? Lupakan. Terus, oke, itu peserta cadangan. Dan peserta cadangan dan utama itu harus hadir di hari pertama. Ya, harus hadir di hari pertama. Supaya kalau siswa utamanya tidak hadir, bisa digantikan oleh cadangan. Langsung bisa dipanggil siswanya ada pada saat itu juga. Dan ingat, siswa yang mengerjakan di hari pertama, kemudian tidak bisa dilanjutkan pada hari kedua, tidak bisa digantikan. Ya, tidak bisa digantikan. Ya, jadi harus siswa itu ikut dari hari pertama sampai hari terakhir. Ya, nggak bisa digantikan di tengah jalan istilahnya. Tapi kalau awalnya itu bisa digantikan. Oke, itu saja. Ada lagi? Saya Pak. Iya, udah ini udah. Apaan udah? Ada lagi? Ya ibu lagi kan dibilang nggak percaya orang dari tadi di sini, abi cuma ke belakang doang. Mas Iqbal ada pertanyaan tidak Mas Iqbal? Ada masalah tidak? Halo, cek. Mas Iqbal? Oi. Ada masalah? Ini Mas Abdi gini, mau nanya untuk yang cadangan nih. Misalnya berarti itu anak datang dari jam pertama dong pagi. Bedain deh suaranya nggak kedengaran. Waduh.
Suaranya kedengeran bang. Cek satu, kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Kenapa? Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Halo? Halo? Ya. Enggak. Tadi siapa yang nanya tuh? Cek. Mas. Sordi, dengar nggak? Nah, ini ya. Bioun. Ini bioun kecamatan. Ya, ini bioun kecamatan. Sebenarnya Sudin juga saya punya, cuma saya bukain aja di bioun kecamatan. Nah, ini siswanya. Cek. Yang kemarin sudah generat ulang. Nah, ini yang belum diisi akreditasinya nih. Ya, itu banyak, ada beberapa tuh sekolah. Ya. Nah, itu. Tolong kalau yang cek dulu bionya yang belum input akreditasinya, infokan ke saya. Ya, terus jumlah siswanya biodata peserta. Si itu Antonius mau nanya itu kan udah saya reset. Mas Sordi. Ya. Nah, mau nanya nih. Kalau itu kan ada peserta cadangan tuh. Ya. Halo. Ya, benar. Nah, nanti kalau misalnya yang di sesi pertama dia, maksudnya istilahnya full kosong, nggak ada yang absen lah gitu, hadir semua. Nah, itu anak berarti nungguin sampai kelar dong sesinya. Hah? Bukan, masalahnya takutnya kan nanti kan di sesi kedua atau sesi ketiga ada yang nggak bisa masuk gitu. Oh, kalau yang sudah hadir, itu istilahnya nggak bisa digantikan lagi. Enggak, ini di hari pertama maksudnya. Iya, di hari pertama. Pokoknya hari berjalan nggak bisa digantikan lagi. Gitu. Berarti anak cadangan mesti standby ya? Iya, cadangan itu harus standby, benar-benar. Nah, kemudian cadangan siswa harus standby, cadangan komputer harus standby. Jadi kalau hanya komputernya yang masalah, ya tinggal ganti komputer. Tapi kalau siswanya yang tidak hadir hari itu ya ganti siswa. Dia memang wajib harus hadir. Baik siswa cadangan dan komputer cadangan yang ada di sekolah itu harus diganti. Sekarang itu aja kita perhatikan sih sarana kita sama siswa kita, jumlah siswa kita. Ya. Terus sinkronisasi, jadwal sinkronisasi tolong benar-benar dilihat di web PMBK. Jangan seperti kemarin, ada besoknya baru sinkronisasi, nggak ada ampun meskipun sudah simulasi ya. Teman-teman itu jadi catatan nantinya buat Jatinegara. Kita nggak enak lah ya, teman-teman semua benar-benar ingetin kecamatannya, wilayahnya, ada yang kelewat nih Jatinegara. Aduh, ya. Jadi ingat teman-teman, tolong yang merasa istilahnya bisa atau apa, tolong jangan disepelekan ya, meskipun simulasi ya simulasi. Ya itu aja saya pesannya. Jadi itu saja, kalau nggak ada pertanyaan lagi. Tadi Nah, itu di web apa yang atas tadi yang biodata siswa tarik bio apa sih tadi? Yang di atas sendiri tuh bukan di situ. Di bio apa sih ini sebentar? ini Ambil dari bio AN itu memang belum bisa ya? BON untuk sekolah belum bisa diapa-apain, nggak bisa diapa-apain. Ini adalah admin kecamatan. Ada juga nih kalau untuk generate data itu admin Sudin, saya punya juga. Cuman yang saya bukain itu hanya admin kecamatan. Nah, admin Sudin beda lagi, ya. Nah. Berarti besok sinkronisasi simulasi itu kira-kira yang bio AN-nya bisa udah ditarik. Nah, kalau data ekosok segala macam itu masih kosong nggak apa-apa ya Mas ya? Ya, sudah ditarik. Bentar ya, saya bukain dulu. Tapi belum di apa namanya? Di Jakarta Timur. Nah, ini beda lagi kan, impor data. Nah, ini kelihatan di sini nanti nih Jatinegara. Ya, lihat jumlah siswanya.
ikut KKM, siswa ya. Kosong 210. Contoh ini dah. Nah, nih 41. Ini habis generate. Tapi kalau belum masuk di mana? Di BOU-nya tunggu saja ya. Seperti itu. Oke, jadi pastikan aja teman-teman jumlah siswa utama 30 bagi benar dan sesuai dengan dapodiknya lah. Oke, untuk nama terus biodata yang salah-salah kurang-kurang nantilah. Nanti pakai, yang penting pastikan dapodiknya udah benar. Ya. Oke. Ada lagi? Jadi kita bisa nangani sendiri untuk generasi siswa. Tapi tolong dipastikan jangan 1-2 kali minta ya. 1 kali dipastikan aja, oh saya pengen generate. Dan sudah saya ingatkan bahwa tidak jamin ketika kita sudah generate sesuai dengan keinginan kita ya siswanya. Enggak jamin. Bisa aja siswa itu masuk lagi. Oke, karena ini sistem. Hanya kita bantu aja generate. Jumlah siswanya yang penting dipastikan. Tuh. Oke. Pak nih, nanya. Kalau misalnya ada murid kita nih yang belum masuk data DNT-nya gimana dong? Nah, kemudian saya tanya, data DNT-nya udah berapa siswa? Di situ kan ada murid yang sudah lepas, maksudnya udah ini nama kita nih. Udah pindah, tapi masih ada di kita. Masih. Sedangkan anak murid kita yang ini dari kelas 4 tapi dia belum bisa masuk, gimana dong datanya? Berarti siswa lama masih ada yang sudah keluar. Udah naik kelas atau sudah keluar ya? Udah dikeluarin sama operator, udah dikeluarin, tetapi dia masih tetap ada. Udah sinkron? Udah. Kapan sinkronnya udah lama? Iya. Nah, kalau yang seperti itu, 1-2 apa ini? 2 orang? Iya. Berarti jumlah siswanya berapa? Harusnya ada 14, tapi 1 orang kagak ada namanya. Enggak, saya tanya jumlah siswanya ada berapa? Yang mana nih? Enggak, sekarang yang ada di DNT siswanya ada berapa? Itu ada 15. Siswanya di DNS yang sudah terbit ini ada 15. Iya. Kemudian ada 2 siswa yang keluar, tapi masih ada namanya. Hah? Begitu kan? Kan Tapi ada 15 di DNS ini, ada 15 siswa ibu nih katanya. Tapi yang 2 ini sudah keluar kan ya, tapi masih ada namanya. Ternyata masih jumlahnya kurang 2, berarti 13 kan ya? Iya. Kan 1 lagi yang harusnya masuk tidak masuk kan gitu kan? Iya. Sudah sesuai jenjangnya tidak ini? Sudah. Beneran? Saya cek di Dapodik loh. Iya. Tapi yang 1 anak yang belum masuk ini karena dia siswa dari pesantren, nggak bisa masuk-masuk. Masalahnya itu Ibu. Nah, itu dia. Saya bilang cek dulu Dapodiknya. Jangan bilang tidak bisa. Kenapa sistem? Kalau sesuai jalurnya, itu pasti masuk Ibu. Kalau dia dari pesantren atau ada MI itu, kalau dia menggunakan EMIS, ada yang menggunakan Dapodik. Ada pesantren juga yang nggak menggunakan apa-apa. Berarti itu input manual. Kemudian divalidasi oleh Sudin. Baru Ibu tarik, perbaiki datanya, kemudian sinkron ulang. Gitu. Ya, iya kan tidak masuk-masuk lah Ibu kalau tidak melakukan seperti itu. Udah dirawat, tapi kayaknya orang tuanya itu nggak bisa mendapatkan dari sekolah yang lama, dari pesantrennya. Pesantren Ibu? Iya. Pesantren tanyakan aja, EMIS apa Dapodik atau nggak pakai apa-apa? Kalau untuk mendapatkan itu semua di mana Pak? Misalnya nih, ternyata dia nggak hanya manual. Sebab kata orang tua itu tersebut bilang gini, cuma waktu di kelas 6 doang bisa dimasukin data anaknya. Nah itu dia yang saya bingung. Ibu, intinya begini, tanya dulu pesantrennya. Apakah dia menggunakan EMIS, Dapodik, atau tidak menggunakan dua-duanya? Itu saja ditanyakan.
Ya. Kalau emis berarti masih ada data di Kementerian Agama. Ya, diinput manualnya di Dapodik, masih bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak pakai apa-apa, waduh, itu sekolah NPS-nya ada nggak? Atau gimana? Benar tidak? Gitu. Jadi dibilangin dulu, pakai emis kah? Pakai Dapodik kah? Atau nggak pakai dua-duanya? Baru proses datanya. Oke. Ya, itu permasalahan Bu, kenapa nggak masuk-masuk itu satu. Jadi sebenarnya dari sistem kita sendiri. Ya. Berarti anak itu nggak usah ikut. Ya kalau Ibu nggak daftarin ya seperti itu. Belum nggak diproses-proses Dapodiknya ya seperti itu pasti. Jadi diproses dulu Dapodiknya, benerin datanya, validin datanya, baru Ibu sinkron, pasti masuk. Nggak mungkin nggak masuk. Pasti dari Dapodik pasti masuk ke PD, peserta didik, Ibu cek di situ pasti masuk. Tapi kalau datanya nggak valid, di PD pun peserta didik, perpal PD nggak ada masuk. Karena itu dari Dapodik juga. Seperti itu Ibu. Oke. Pak Abdi, maaf mau tanya. Ya Bu. Di DNS itu ada satu siswa kita yang nggak naik kelas tuh Pak. Memang kan yang ikut AKM itu yang kelas 5 ya Pak ya? Iya. Cuman ada satu siswa yang dia masih kelas 4, cuman ada namanya di DNS itu gimana Pak? Ganti aja sama cadangan. Udah. Kalau cuma Oh, satu, diganti aja. Nggak usah digenerate ulang berarti ya Pak ya? ya nggak usah, nggak perlu. Ganti aja sama cadangan. Oh ya udah. Siap, makasih Pak. Oke. Dah. Ada lagi? Saya tutup, mau Zoom lagi. Teman-teman maaf, bukan nggak cinta masalahnya. Pak Abdi, mau nanya Pak Abdi. Ya, ya Pak. Ini dari SDS 8 Penabur Pak. Ya Pak. Ini kan kami udah data lagi Pak, untuk siswanya ada 22, dari kemarin 25, karena ada 3 yang batal. Tapi saya cek di website NBK-nya masih 1 proktor Pak. Udah ngajuin Pak, mau 2 proktor kan? Iya, udah ngajuin Pak, di Google Form juga sudah, yang kemarin juga yang Sheet juga, Google Sheet juga udah. Oke, nanti saya cek lagi Pak. Kemudian buka di web ANBK, bisa diedit nggak di situ Pak? Edit bisa Pak, tapi tetap di infrastrukturnya tetap satu proktor. Oke Pak, ini kan kita juga mau Zoom nih. Iya Pak. Nah, nanti bagaimana sistemnya, apa langsung berubah atau nanti tunggu di generate semuanya baru dia berubah. Oke Pak? Ya, mohon bantuannya Pak ya, Pak Abdi ya. Siap. Siap, makasih Pak Abdi. Sama-sama. Oke teman-teman, ada lagi? Kalau tidak ada lagi, saya tutup teman-teman. Terima kasih atas waktunya dan semoga NBK di Kecamatan Jatinegara, khususnya SD Kecamatan Jatinegara, swasta maupun negeri berjalan dengan lancar. Semuanya itu akan berjalan ketika kita bekerja sama dengan baik. Ya, tidak ada yang hebat, tidak ada yang pinter, tidak ada yang benar-benar di atas, tapi karena kita semua bisa bekerja sama. Itu intinya, teman-teman ya. Semoga kita tetap sehat semuanya. Mohon maaf sudah ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita lanjutkan lagi, jika ada info yang terbaru saya akan share di WA atau nanti kita zoom ulang lagi. Ya, karena memang pelaksanaan ini dekat pelaksanaan ini udah sibuk-sibuknya lagi ya. Karena kita baru pertama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Izin lihat ya Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.